Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dauzan Rofik. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Alif Anas Rosidin. Perkenalkan, nama saya Aditya Alwijaya. Perkenalkan, nama saya Faisal Yahya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang capital budgeting. Ini tim kami, kelompok kami. Nah, apa itu sih yang namanya capital budgeting? Jadi pengertian capital budgeting adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengevaluasi dan memilih investasi jangka panjang yang signifikan. Proses ini melibatkan analisis kuantitatif untuk menentukan proyek mana yang akan diberikan keuntungan terbaik bagi perusahaan dalam jangka panjang. Capital budgeting termasuk pembelian aset tetap seperti peralatan, properti, atau investasi proyek baru. Nah, selanjutnya ada manfaat capital budgeting. Yang pertama, membantu dalam mengambil keputusan strategis terkait dengan investasi besar. Yang kedua, mengoptimalkan alokasi sumber daya keuangan perusahaan. Yang ketiga, meminimalkan risiko dan meningkatkan potensi pengembalian investasi. Yang keempat, mendorong pertumbuhan dan ekspansi bisnis. Lalu, metode yang digunakan dalam capital budgeting yaitu yang pertama payback period, yang kedua net present value atau NPV, yang ketiga internal rate of return atau IRR, yang keempat modified internal rate of return atau MIRR, yang kelima profitability index atau PI. Yang pertama ada payback period. Payback period adalah metode yang biasa digunakan oleh investor, profesional keuangan, dan perusahaan untuk menghitung hasil investasi. Payback period membantu menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan biaya awal terkait dengan investasi. Metrik ini berguna sebelum mengambil keputusan, terutama ketika investor perlu mengambil keputusan cepat tentang suatu usaha investasi. Lalu, rumus payback period. Rumus yang pertama, jika jumlah kas yang diterima setiap tahun konstan, maka rumusnya adalah payback period sama dengan cost of investment dibagi average annual cash flow. Jika aliran kas berubah dari tahun ke tahun, maka rumusnya adalah payback period sama dengan N plus dalam kurung A min B dibagi C kali 1 tahun. Lalu contoh soal payback period. Contoh 1, perusahaan PT ABC mengusulkan proyek investasi dengan dana sebesar 900 juta dan ditargetkan penerimaan dana investasi setiap tahunnya adalah 90 juta. Berapa payback periodnya? Jawabannya diketahui nilai investasi sama dengan 900 juta dan proses sama dengan 90 juta per tahun. Rumusnya, payback period sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih per tahun. Hasilnya, payback period 900 juta dibagi 90 juta sama dengan 10 tahun. Jadi nilai proyek sebesar 900 juta dapat kembali nilai investasinya dalam waktu 10 tahun. Lalu soal yang kedua, PT Alfa mengusulkan proyek investasi senilai 600 juta dengan umur ekonomis 5 tahun. Syarat periode pengembalian adalah 2 tahun dan arus kas per tahunnya berubah. Mulai tahun pertama arus kas adalah 300 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 200 juta, tahun keempat 150 juta, dan tahun kelima 100 juta. Berapa lama periode pengambilan modalnya? Jawabannya adalah tahun pertama 300 juta, tahun kedua 200 juta, jadi totalnya 550 juta, ditambah tahun ketiga 200 juta, totalnya 750 juta, tahun keempat 150 juta, totalnya 900 juta, tahun kelima 100 juta, totalnya 1 miliar. Rumusnya, payback period sama dengan N plus A min B dibagi C kali 1 tahun. Dalam hal ini,
N adalah syarat periode pengembalian adalah 2 tahun. A adalah nilai investasi 600 juta. B adalah arus kas pada tahun kedua yaitu 550 juta. C adalah arus kas pada tahun ketiga yaitu 750 juta. Menghentikan nilai-nilai ini ke dalam rumus, kita dapat menghitung payback periodenya, yaitu 2 ditambah dalam kurung 600 juta dikurangi 550 juta dibagi 750 juta dikurangi 550 juta dikali 1 tahun payback period. Sama dengan 2 tambah 50 juta dibagi 200 juta dikali 1 tahun payback period sama dengan 2 plus 0,25 tahun. Payback period sama dengan 2,25 tahun. Jadi payback period untuk modal ini adalah 2 tahun 3 bulan. Yang selanjutnya adalah Net Present Value atau NPV. NPV adalah metode yang digunakan dalam analisis keuangan untuk mengevaluasi proyek investasi atau keputusan bisnis. NPV menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode investasi. Nah, ini adalah rumus NPV, di mana CFT adalah arus kas pada tahun ke T. R adalah tingkat diskonto, T adalah tahun. Nah, contoh soalnya, sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan proyek investasi dengan arus kas berikut. Investasi awal 150 juta, arus kas tahun 1, 40 juta, arus kas tahun 2, 60 juta, arus kas tahun 3, 70 juta, arus kas tahun 4, 50 juta. Perusahaan menggunakan tingkat diskonto, diskon rate sebesar 8%. Itu NPV, Net Present Value dari arus kas masa depan. Menghitung NPV untuk setiap tahun. Nah, ini adalah NPV-nya. Kesimpulannya adalah nilai NPV 30.789.333 rupiah. Karena NPV lebih besar dari 0, proyek ini dianggap layak dan menguntungkan untuk diinvestasikan. Yang selanjutnya, internal rate of return. Internal rate of return IRR adalah metrik analisis keuangan yang digunakan untuk mengestimasi potensi keuangan dari sebuah investasi. IRR merupakan tingkat diskonto yang membuat nilai net present value NPV investasi tersebut menjadi 0. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat pengembalian tahunan yang diharapkan akan membuat nilai sekarang dari semua arus kas masa depan sama dengan investasi awal. Hasilnya adalah rumus IRR. IRR sama dengan P1 min C1 kali P2 min P1 dibagi C2 min C1, di mana P1 adalah nilai presentasi I yang menghasilkan NPV positif. P2 nilai presentasi I yang menghasilkan NPV negatif. P1 adalah NPV positif, C2 adalah NPV negatif. Contoh soalnya, Tuan Yatna Supriyanta memiliki sebidang tanah yang akan jadi ya. Iki lho nek iki ne, Cuk. Pas no. Ya, ketutupan ya. Ya pi. Berani balen ya. Contoh wis kowe wae kena contone. Eh? Alif sing maca contoh. Aku tak pateni iki. Iya. Emang ketok sekolah Kita kene. Ya wis ngono Alif ngomong iki ganti.
Kemudian saya akan jelaskan tentang contoh soal dari metode IRR, Internal Rate of Return. Contoh soalnya adalah toko Tuan Jatna Supriyatna memiliki sebuah tanah yang akan dibangun sebuah usaha yaitu pabrik susu. Adapun nilai investasi Tuan Jatna adalah 640 juta. Proyek penerimaan untuk kedua usaha adalah sebagai berikut. Tahun pertama pabrik susu 50 juta, tahun 2 150 juta, tahun ketiga 200 juta, tahun keempat 250 juta, tahun kelima 300 juta, dan tahun keenam 350 juta. Kemudian, berapakah nilai IRR pabrik susu tersebut? Pembahasan. Eh, Gunakan metode coba-coba. Misalnya, P1 adalah 19%, maka nilai C1 adalah besarnya PV dapat dilihat dan tabel present value interest factor. Tabel 3 sebagai berikut. Tahun 1. Pada tahun pertama, cash flow perusahaan 50 juta rupiah, PVIV 19%, yakni 0,840, PV 42,02 juta. Pada tahun kedua, cash flow 150 juta, PVIV 0,706, PV 105,92 juta. Tahun ketiga 200 juta rupiah, PVIV 19%, 0,593, PV 118,68 juta. Tahun keempat 250 juta, PVIV 0,499, PV 124,67 juta. Tahun kelima 300 juta, PVIV 19%, 0,419, PV 125,71 juta. Tahun keenam 350 juta, PVIV 0,352, PV 123,25 juta. Total PV 640,26 juta. NPV sama dengan PV Process kurangi PV Outlets. NPV 640,26 juta rupiah dikurangi 640 juta rupiah. NPV sama dengan 260.000 rupiah. Nilai P1 dan C1 telah diketahui yaitu P1 adalah 19% dan C1 adalah 260.000 rupiah. Sedangkan untuk mencari nilai dari C2 kita perlu gunakan P2. Misalnya 20% sehingga nilai P2 dan C2 adalah pada tahun pertama cash flow 50 juta, PVIV 0,833, PV 41,67 juta, dan seterusnya. Hingga total PV adalah 619,91 juta. NPV sama dengan PV Process kurangi PV Outlets. NPV sama dengan 619,91 juta dikurangi 640 juta. NPV sama dengan 20,09 juta. Kemudian untuk mencari hasil dari IRR, yang pertama P1 tadi dikurangi 0,26, P1-nya tadi adalah 19%, dikurangi 0,26, dikali 20% dikurangi 19%, dikurangi 0,20,09, dikurangi 0,26. Sama dengan 19% plus 0,01% sama dengan 19,01%. Sehingga ERA dan pabrik susu Tuan Jatna adalah 19,01%. Next. Kemudian kita lanjut apa yang selanjutnya yakni Modified Internal Rate of Return atau MIR. Modified Internal Rate of Return adalah ukuran keuangan yang digunakan dalam penganggaran modal untuk menentukan daya tarik suatu proyek investasi. MIR merupakan modifikasi dari formula Internal Rate of Return yang mengatasi beberapa masalah yang terkait dengan ukuran keuangan tersebut. Beberapa poin yang penting dari MRR-nya adalah poin pertama, MRR mengasumsi bahwa arus kas positif pada perusahaan diinvestasikan kembali pada biaya modal perusahaan dan pengeluaran awal dibayar pada biaya pembiayaan perusahaan. MRR memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya dan profitabilitas suatu proyek dibandingkan RRR tradisional. Dalam perhitungan MRR, hanya ada satu solusi yang muncul untuk suatu proyek yang menghilangkan masalah IRR ganda. Rumus
MRR. MRR sama dengan FV atau positive cash flow dibagi PV negatif cash flow pangkat 1 min N. Min P dikurangi 1. Di mana FF atau positive cash flow adalah nilai masa depan dari arus kas yang dihitung dengan tingkat pengembalian investasi. Kemudian PV adalah atau disebut negatif cash flow dan nilai dari arus kas negatif yang dihitung dengan biaya modal. P adalah jumlah periode atau tahun. Kemudian kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama ada sebuah perusahaan mempertimbangkan proyek dengan rincian arus kas berikut. Investasi awal 300 juta, arus kas tahun satu pertama yakni 100 juta, kas tahun kedua yakni 120 juta, dan arus kas tahun ketiga yakni 150 juta. Perusahaan menggunakan biaya modal cost of capital 12% dan tingkat pengembalian reinvestasi atau reinvestasi rate sebesar 10%. Penyelesaian dalam soal ini 1. Hitung present value dari arus kas negatif pada investasi awal. Kasus investasi awal terjadi pada tahun 0, nilai sekarang adalah sama dengan investasi awal. PV negatif cash flow sama dengan 300 juta. Kemudian untuk positif cash flow-nya sama dengan CF 1 kali 1 per R investasi N-1 plus CF 2 kali 1 plus R reinvestasi N pangkat min 2 plus CF 3 kali 1 plus reinvestasi N min 3 N pangkat min 3. Positif cash flow sama dengan 100 juta dikali 1 plus 0,10 pangkat 2 tambah 120 juta kali 1 plus 0,10 pangkat 1 plus 150 juta dikali 1 plus 0,10 pangkat 0. Kemudian lanjut positif cash flow-nya sama dengan 100 juta kali 1,21 tambah 120 juta kali 1,10 plus 150 juta. Kemudian positif cost-nya sama dengan 121 juta plus 120 juta tambah 150 juta hingga hasil akhirnya sama dengan 403 juta. Kemudian untuk menghitung MAR-nya rumusnya adalah seperti tadi, positif cash flow dibagi negatif cash flow pangkat 1 min bagi N kurangi min 1, di mana N-nya sama dengan 3. Dikarenakan tadi arus kasnya selama 3 tahun. Kemudian MRR-nya sama dengan 403 juta dibagi 300 pangkat 1/3 dikurangi 1 sama dengan 1,3433 pangkat 1/3 kurangi 1. MRR sama dengan 1027 kurangi 1. MRR sama dengan 0,1027 atau dalam persenan bisa disebut 10,27%. Kesimpulannya metode ini atau MRR ini adalah untuk proyek ini kesimpulannya adalah MRR atau proyek ini adalah 10,27%. Jika MRR ini lebih besar dari biaya modal perusahaan yakni 12%, maka proyek ini layak untuk diinvestasikan. Namun dalam kasus ini MRR kurang dari 12%. Lebih rendah dari biaya modal 12%. Proyek ini bisa disebut tidak layak untuk diinvestasikan. Lanjut ke yang selanjutnya adalah Profitability Index atau PI. Profitability Index atau PI yang juga dikenal sebagai Value Investment Ratio VIR atau Profit Investment Ratio adalah sebuah indeks yang mengukur kelayakan investasi atau proyek. PI dihitung dengan membagi nilai sekarang atau present value dari arus kas masa depan yang diharapkan dengan jumlah investasi awal dalam proyek tersebut. Jika PI lebih besar dari 1,1.0, itu menandakan bahwa investasi dianggap baik. Dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan proyek yang lebih menarik. Rumus PI.
BI sama dengan NPV plus investasi awal dibagi investasi awal. Contoh soal. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan proyek investasi dengan arus kas bagi berikut. 1. Investasi awal 200 juta rupiah. 2. Arus kas tahun 1. Tahun 1 70 juta rupiah. Arus kas tahun kedua 90 juta rupiah. Arus kas tahun ketiga 100 juta rupiah. Arus kas tahun 4 60 juta rupiah. Perusahaan menggunakan tingkat diskonto atau discount rate sebesar 10% penyelesaian. Dalam penyelesaiannya menggunakan hitung NPV net present value dari arus kas masa depan. NPV sama dengan sigma CF dibagi 1 plus R pangkat 1. Dikurangi investasi awal, di mana CFT adalah arus kas pada tahun kedua, R adalah tingkat diskonto, T adalah tahun. Menghitung NPV untuk setiap tahun. NPV tahun pertama 70 juta dibagi 1 plus 0 dikali 10 pangkat 1. Sama dengan 70 juta dibagi 70 juta per 1 titik 10 sama dengan 63 juta 636.364. NPV tahun kedua sama dengan 90 juta per 1 plus 0 titik 10 pangkat 2 sama dengan 90 juta per 1 21 sama dengan 74 juta 380.165. NPV tahun ketiga sama dengan 100 juta per 1 plus 10 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 100 juta per 1 kali 331 sama dengan 75 juta 131 481. NPV tahun keempat sama dengan 60 juta per 1 plus 0 kali 10 pangkat 4 sama dengan 60 juta per 1 kali 4641 sama dengan 40 juta 991.575. Dalam menghitung NPV untuk setiap tahun, ada yang dijumlahkan NPV dari semua tahun. NPV sama dengan 63 juta 636.364 tambah 74 juta 380.165 ditambah 75 juta 131.481 ditambah 40 juta 991.575 dikurang 200 juta. PI sama dengan NPV plus investasi awal per investasi awal. PI sama dengan 54 juta 139.585 plus 200 juta
per 200 juta. PI sama dengan 264.139.585 per 200 juta. Hasilnya PI 1,27. Kesimpulan, nilai PI adalah 1,27 karena PI lebih besar dari satu proyek dianggap layak dan menguntungkan untuk diinvestasikan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.